Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Istiqomah, mengajar mata pelajaran IPS terpadu dari SMP Negeri 1 Kota Cirebon. Saya akan melaksanakan pengimbasan AKM Asesmen Kompetensi Minimum. Latar belakang. Hasil PISA membuktikan kemampuan belajar siswa pada pendidikan dasar dan menengah di Indonesia kurang memadai. Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD mencatat peringkat Program for International Student Assessment atau PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 berada dalam urutan bawah. Untuk nilai kompetensi membaca, Indonesia berada dalam peringkat 72 dari 77 negara. Untuk nilai matematika, berada di peringkat 72 dari 78 negara. Sedangkan nilai sains berada di peringkat 70 dari 78 negara. Nilai tersebut cenderung stagnan dalam 10 sampai 15 tahun terakhir. Sebagai langkah memperbaiki keadaan di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan 5 strategi yang salah satunya adalah merubah sistem evaluasi dari ujian nasional atau UN menjadi asesmen nasional atau AN. Berikutnya, apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar meliputi literasi, numerasi, dan karakter. Setelah kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Selanjutnya, instrumen asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum atau AKM, mengukur kompetensi mendasar literasi, membaca, dan numerasi siswa. Kemudian ada survei karakter, mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Kemudian yang terakhir adalah survei lingkungan belajar, yaitu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kompetensi yang diukur dalam AKM. AKM dibagi menjadi 2, ada literasi dan numerasi. Kedua komponen AKM itu masing-masing menguji 1. Keterampilan berpikir logis, sistematis. 2. Keterampilan bernalar, menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Dan yang ketiga, keterampilan memilah serta mengolah informasi. Kompetensi yang diukur dalam AKM. Kompetensi AKM literasi membaca dibagi menjadi 3 bagian. Ada konten, kemudian proses kognitif, dan yang ketiga adalah konteks. Apa itu konten? Konten terdiri dari teks informasi, di mana teks yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah. Sedangkan teks fiksi yaitu teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman, mendapatkan hiburan, menikmati cerita, dan melakukan perenungan kepada pembaca. Kemudian
Bagaimana dengan proses kognitif? Proses kognitif terdiri dari menemukan informasi, yaitu mencari, mengakses, serta menemukan informasi tersurat dari wacana. Kemudian interpretasi dan integrasi, yaitu memahami informasi tersurat maupun tersirat, memadukan interpretasi antar bagian teks untuk menghasilkan intervensi. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Menilai kredibilitas, kesesuaian maupun keterpercayaan teks serta mampu mengaitkan isi teks dengan hal lain di luar teks. Kemudian yang terakhir adalah konteks, terdiri dari personal, yaitu berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Ada sosial budaya, berkaitan dengan kepentingan antar individu, budaya, dan isu kemasyarakatan. Dan yang terakhir ada saintifik, berkaitan dengan isu, aktivitas, serta fakta ilmiah baik yang telah dilakukan maupun futuristik. Kemudian, kompetensi yang diukur dalam AKM. Pada numerasi konten dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama, bilangan, kedua, pengukuran dan geometri, kemudian yang ketiga, data dan ketidakpastian, dan yang keempat ada aljabar. Komponen AKM numerasi. Ada konten, kemudian proses kognitif dan konteks. Kemudian perbedaan UN dan AN. Berikut perbedaan ujian nasional dengan asesmen nasional. Ujian nasional atau AN terdiri dari ujian nasional hanya mengukur capaian hasil belajar kognitif individu peserta didik di akhir jenjang. 2. Ujian nasional hanya diperuntukkan bagi SMP, SMA, dan SMK. 3. Subjek penilaian ujian nasional akan mengambil keseluruhan siswa. 4. Model soal ujian nasional, pilihan ganda, dan isian singkat periode tes 4 hari. Kemudian yang terakhir adalah ujian nasional yang mengevaluasi murid secara individu. Bagaimana dengan asesmen nasional atau AN? Yang pertama, asesmen nasional memotret input, proses, hingga output satuan pendidikan yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan. 2. Asesmen nasional dilaksanakan oleh semua satuan pendidikan. Dan yang ketiga, pelaporan asesmen nasional diberikan kepada satuan pendidikan dan dinas pendidikan. Dan yang terakhir, asesmen nasional dilaksanakan pada seluruh jenjang, yakni SD, SMP, SMA, dan SMK kelas 5 SD, 8 SMP, dan 11 SMA atau SMK. Kenapa harus AN? Beberapa poin evaluasi berikut ini juga menjadi pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan ujian nasional dan menetapkan penyelenggaraan asesmen nasional. 1. Butir-butir soal UN hanya mengukur kemajuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan
yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta komponen lainnya yang relevan dengan abad 21 sebagaimana tercermin pada kurikulum 2013. Harapan untuk mengevaluasi keterampilan siswa dalam menerapkan pengetahuan serta konsep melalui berbagai konteks kehidupan serta menunjukkan karakter sebagaimana yang diharapkan dalam profil pelajar Pancasila belum lengkap dilakukan melalui UN saja. 2. Ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Asesmen nasional dirancang untuk memberi dorongan lebih kuat ke arah pengajaran yang inovatif dan berorientasi pada pengembangan kompetensi termasuk di dalamnya kemampuan bernalar. Yang ketiga, UN kurang optimal sebagian alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan UN diterapkan di akhir jenjang pendidikan lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Hasil UN tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan siswa. Tujuan dan manfaat asesmen nasional. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. 1. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau A. Perkembangan mutu dari waktu ke waktu, B. Kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya di satuan pendidikan antara kelompok sosial ekonomi, di satuan wilayah antara sekolah negeri dan swasta, antar daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. 2. Asesmen nasional bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan kompetensi dan karakter siswa. 3. Asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dari Dinas Pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Maka dari itu, hasil asesmen nasional sendiri diharapkan mampu memberikan manfaat bukan sekedar nilai belaka pada tahun 2021. Mendikbud telah menyatakan bahwa hasil asesmen nasional dimaksudkan sebagai peta awal mutu sistem pendidikan secara nasional. Asesmen nasional tidak akan digunakan untuk mengevaluasi kinerja sekolah maupun daerah. Berikutnya, bentuk dan teknis pelaksanaan AN. Asesmen nasional terdiri dari 3, yaitu asesmen kompetensi minimum, kemudian ada survei karakter, dan ada survei lingkungan belajar. Kemudian ada asesmen literasi atau membaca dan asesmen numerasi. Kemudian berbasis komputer dan bersifat adaptif, yaitu pertanyaan yang disajikan bergantung kemampuan siswa. Peserta AKM yaitu
seluruh satuan pendidikan, kemudian tidak semua murid penilaian sampai secara penilaian sampai secara acak. Jadwal pelaksanaan bisa dilihat di tabel berikut. Ada jenjang, kemudian ada hari, dan ada hari pertama dan hari kedua. Jenjang meliputi SD, MI, dan paket A. Kemudian yang kedua ada SMP, MTS, dan paket B atau Wusto. Kemudian SMA, SMK, MA, dan paket C atau Ulia. Hari pertama itu literasi selama 78 menit, kemudian survei karakter 20 menit, kemudian tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit. Dan hari kedua tes numerasi 78 menit, survei lingkungan belajar 30 menit, tes numerasi 30 menit, dan survei lingkungan belajar 30 menit. Kemudian tahapan penguasaan kompetensi. Ada 4 tahapan dalam penguasaan kompetensi, yaitu yang pertama adalah perlu intervensi khusus, kemudian 2 dasar, 3 cakap, dan 4 mahir. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten. Perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke asesmen nasional juga menuntut adanya perubahan pada sistem pembelajaran dan dari berbasis konten menjadi berbasis kompetensi. Apa sajakah perbedaan di antara keduanya? Jawabannya bisa dilihat pada gambar berikut. Pembelajaran berbasis kompetensi meliputi berpusat pada kebutuhan. Kemudian kedua, belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Ketiga, menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Dan keempat, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Dan yang terakhir, orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Sedangkan pembelajaran berbasis konten meliputi berpusat pada materi pembelajaran, kemudian belajar untuk cakupan materi, menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik, pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, dan yang terakhir orientasi pada nilai akhir. Kemudian segitiga belajar. Dalam segitiga belajar, maka makna masing-masing segi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. 2. Pembelajaran, yaitu serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Dan yang ketiga yaitu asesmen, proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid
dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Tahapan asesmen atau asesmen diagnosis itu asesmen diawali untuk merancang strategi pembelajaran. Asesmen formatif yaitu asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah asesmen sumatif, asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Demikianlah pengimbasan asesmen kompetensi minimum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.